Itu nilai-nilai suatu contoh besaran. Kemudian ada kata perbandingan di sini. Ada kata perbandingan. Nah, ini ya. Poin kita adalah di perbandingan. Lah, karena perbandingan berarti kita membandingkan dua besaran. Nah, untuk contoh yang ini seringkali kita temui ketika dalam materi-materi DST. Masih kupon uang juga bisa ya, nilai ya. Uang, nilai rupiah, nah itu juga bisa kita bandingkan dua besaran. Oke. Nah, basicnya seperti itu. Kemudian setelah kita bisa membandingkan, maka nanti dua besaran sama dan berbeda. Ya. Jelas ya kalau ini bagian yang di sini adalah nanti ini premisnya, ini pendahuluannya. Ya. Ya. Kemudian nah, setelah masuk ke situ, loh, masa kita belajarnya hampir mirip sama yang di SD, Pak Ustadz? Enggak ya. Karena nanti di sini kita akan belajar seperti ini contohnya. Umur ya. Umur itu juga satuan ya. Kelereng itu juga besaran ya. Ada satuannya berupa buah ya. Kemudian jumlahnya atau nilainya adalah jumlah kelereng. Nah, di sini nanti kita mempelajari perbandingan jumlah dan selisih. Pada topik ini yang jelas harus objeknya sama. Objeknya sama. Ya. Objeknya sama. Nah, kenapa objeknya sama? Misalkan kalau objeknya berbeda, satunya kapas, satunya beras, kita bandingkan nilai besarannya, maka ndak akan sama, kecuali yang diukur nanti beratnya. Ya, objeknya di sini harus sama. Objek besarannya harus sama, ya. Atau dalam kategori ini adalah satuannya harus sama. Ya. Satuannya harus sama, objek atau satuannya harus sama. Nah. Oke. Kemudian sekarang contohnya, misalkan kita punya narasinya, ini sebagai pengantar ya. Si A mempunyai 15 kelereng. Ya. Si B mempunyai 30 kelereng. Itu. Kemudian maka dari sini yang ditanya ada berapa perbandingan kelereng A dan kelereng B? Perbandingan kelereng A dan kelereng B. Nah, ini sebagai pengantar kita. Jadi, nah ini apa? Konsepnya kita menggunakan penyederhanaan pecahan. Karena ditanya perbandingan A dan B, kita bisa menuliskannya menjadi 15 per 30. Karena A-nya ada di depan, maka nilainya itu kita taruh di bagian atas. Ya. 15 B-nya 30. Tahu penulisannya bisa juga disajikan dalam bentuk A banding B. Ya, A bagi B. Itu dibaca A dibanding B. Ya. Nah, kalau ditanya perbandingannya, maka perbandingan ini kita harus sederhanakan. Kalau ini sudah sederhana, maka itu nilai perbandingannya. Kira-kira bentuk sederhana dari 15 per 30 itu berapa? Ada yang tahu? Videonya boleh dinyalakan Aurora, Aul ya. Nah. Yuk, berapa itu perbandingannya 15 per 30? Kalau disederhanakan jadi pecahannya. Ini kalian sederhanakan, kira-kira jadi berapa?
Nah, ini harus berpendapat ya. Nah, yuk, siapa yang tahu boleh bersuara. 3/5 Ustaz. 3/5 dibagi berapa sama berapa? Aisyah, Wafa ya yang jawab. Dibagi 5 Ustaz. Dibagi 5. Dibagi 5. Berapa kalau dibagi 5? 15 bagi 5. 3. Good. Yang ini? Jadi 5 Ustaz. Yuk, 30 bagi 5 berapa? Ayo. Oh. 6 Ustaz. 6. Ya, 6. Yuk, bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa. Bisa berapa kira-kira? Dibagi berapa? Dibagi 3. Bagi 3. Ya, berapa hasilnya? 2. 1/2. Kesimpulannya, jadi pertanyaan ini, perbandingan kelereng A dan kelereng B adalah 1/2. Oke ya. Jadi makna perbandingan dua besaran seperti tadi. Kita mencari nilai perbandingannya, ya. Kemudian kalau kita bisa menentukan nilai perbandingannya, maka kita bisa menentukan dua besaran tersebut itu sama atau berbeda. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan jumlah dan selisih? Ini ada di materi SD kelas 6 kalau kalian ingat ya. Ini ada di materi kelas SD kelas 6. Misalkan ini soalnya dilanjutkan. Berapakah kalau ini ya perbandingan? Misalkan soalnya Ustadz rubah. Nah, jadi dirubah begini. Kelereng A itu sama dengan 18. Ya. Keluaran kelereng A dan B itu sama dengan 60. Yang ditanya adalah perbandingan kelereng A dan kelereng B. Nah, tinggal dirubah sedikit. Ya Pak, yuk. Tentukan perbandingan A dan B jika seperti ini. Siapa yang mau berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Lihat dari contoh yang sebelumnya, contoh yang di sini, kita harus tahu dulu jumlah kelereng A-nya berapa, jumlah kelereng B-nya juga berapa. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan perbandingannya. Nah, di sini diketahui jumlah kelereng B tidak diketahui. Maka yang di sini harus dicari dulu kelereng B-nya berapa, kan gitu ya. Kelereng B-nya berapa? Baru setelah ketemu, kalian bisa menentukan perbandingan A dan B. Ayo, siapa yang mau mencoba? Videonya dinyalakan yuk, biar Ustadz makin kenal wajahnya. Kelereng B 42 Ustaz. Dari mana? Dari mana Dinda? Dari jumlah kelereng A dan B dikurangi kelereng A.
bagus. Jadi clearing B nya adalah 60 kurangi 18. Berapa hasilnya? 42 Ustaz. Ya, good. Berarti perbandingannya berapa? 18 dibanding 42. Oke, good. 18 dibanding 42. Bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan kah? Ariel boleh berpendapat, Aura boleh berpendapat ya. Videonya dinyalakan yuk. Davino, Rafa, videonya dinyalakan. Nah, ini kira-kira sama-sama dibagi berapa? Kalian sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 6, Ustaz. Dibagi 6. Oke, good. Berapa real hasilnya real? 3/7. Good. Clear. Selesai. Ya. Bisa ya? Jadi untuk pengantar ini Ananda harus bisa menentukan perbandingan dari suatu besaran, menentukan perbandingannya. Kemudian kalau kebalikannya harus bisa dari perbandingan bisa mencari nilai besarannya. Oke ya? Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Muhammad Salis, ada yang ditanyakan? Dada, belum? Dinda, ada yang ditanyakan Dinda? Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Boleh. Misalnya seperti tadi 8 dibagi 6. Nah, itu bawahnya harus dibagi yang dengan angka yang sama, maka Ustaz? Harus sama. Karena kita menyederhanakan. Ya. Jadi pembaginya di sini harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti berubah nilainya berubah. Ya, kalau yang atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 6 kan tidak adil. Harus adil dibagi yang sama. Oke, sip. Nah, sekarang kalian sudah bisa menentukan perbandingan. Sekarang dari perbandingan kalian harus bisa menentukan jumlah. Nah, misalkan di sini diketahui, oke, mohon maaf. Nah, misalkan tulisannya Ustaz bisa dibaca ya. Diketahui perbandingan A, oke, perbandingan kelereng, karena masih topiknya kelereng ya. Nah, kita kelereng A dan B adalah 5/9 gitu. Jika kelereng A sebanyak minta berapa ya, misalkan 45. Kelereng A ini ya, kelereng mau A yang apa ya, kelereng A ada. Kelereng A sebanyak 45 buah. Berapa kelereng B? Nah, yuk. Ya. Bisa? Berapa ya? Siapa yang mau mencoba? Perbandingannya diketahui 5/9. Jumlah kelereng A nya 45.
berapakah kelereng B Ananda yang lain boleh berpendapat ya, nggak boleh takut salah, harus berani. Namanya belajar, ya pasti ada salah-salah sedikit. Nanti kalau kalian diam, Ustadz bingung menandakan kalian bisa apa nggak bisa ini. Nah, Ustadz jangan disuruh nebak, nebak hati dan pikiran. Waduh, guyon. Ya, jangan pas pandang belajar. Kenapa kok belajar matematika tuh selalu kayaknya ada yang mikirnya, wah gini banget. Nah, sambil santai sambil guyon. Dinda mau jawab? Aisyah, Wafa, Aura, Polidia, Hah? Siapa yang menjawab? Videonya dinyalakan. Nah, gitu. Ada yang tahu? Tahu Ariel? Mungkin 81, Ustaz. Ariel jawabannya 81. Oke. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain. Nggak ada? Oke, sekarang kita cek bersama-sama. Lihat di layarnya. Di layar kalian masing-masing dilihat ya. Kita tulis dulu A banding B, 5 banding 9. Kita tulis 5/9. Nah, karena jumlahnya ini kita tinggal buat sama dengan ya. Kelereng A 45, maka di sini A tadi ada di atas ya. Kan tulisnya gini. A B. Maka di sini 45. Di sini kan ada tanya berapa. Nah, berarti kita harus tahu cari hubungannya. 5 ke 45 itu dikali berapa? 9. Iya, dikali 9. Maka yang bawah juga harus dikali 9. Jawaban Ariel betul sekali, 81. Good. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini Ustadz anggap karena ini awal-awal ya, kita pemanasan saja. Jadi nggak sekalian langsung kita selesaikan materi perbandingannya. Nah, nanti di sini apa hanya kelereng? Tidak, biasanya juga bisa menjadi umur. Ya. Umur. Misalkan umur ayah 3 tahun yang lalu sama dengan 57. Umur siapa ya? Saya Ustadz pakai nama Onur. Namanya siapa yang umur Tony ya. Umur Tony sekarang Ustadz pakai berapa ya? 18 tahun. Nah, pertanyaannya berapa perbandingan
umur Ayah dan Tony. Oke, seperti itu. Nah, jadi di soal perbandingan ini yang paling penting adalah logika Ananda semua memahami soal. Apa maksudnya soal? Perhitungannya itu belakangan. Ya. Ya, kalau sudah paham maksudnya soal, baru kalian lakukan perhitungan. Ya. Jadi menurut Ustadz logikanya harus dapat dulu baru dihitung. Yuk, siapa yang mau mencoba ini? Dinda mau mencoba? Muhammad Salis, Wafa, Aisyah Wafa, Aura, Maulidia, Jihan boleh, Aiko boleh, Anafi, Najwa, Davino. Ya. Nah, jadi di sini Ustadz selalu sedia lembar kerja ya. Jadi yang aktif bertanya itu juga mendapatkan perhatian nilai, tambah nilai ya untuk yang aktif lah ya, begitu ya. Jadi kalau kita belajar harus ada sama-sama aktif, boleh jangan pasif terus. Nah, nanti kan tidak ketemu. Kalau bingung harus bertanya ya. Yuk. Siapa yang mau coba ini? Lihat kata-katanya. Jadi kita harus mencerna dulu apa yang dimaksud narasi yang diberikan. Umur Ayah 3 tahun yang lalu. Perbedaannya ini adalah 3 tahun yang lalu, ini sekarang. Nah, kalau ditanya perbandingan, ini saya tambah ya, pertanyaan kurang. Berapa perbandingan umur Ayah dan Tony sekarang? Ya. Nah, berarti yang diminta oleh pertanyaan ini diminta adalah tahun sekarang. Ini sudah sama satuannya sekarang. Maka yang ini harus dirubah menjadi sekarang. Kira-kira kalau ini dirubah jadi sekarang, umur Ayah jadi berapa? Ini harus dirubah jadi sekarang. 60 tahun. 60 ya? Ustaz. Iya, 60 tahun. Oke, good. Oke. Nah, berarti perbandingannya berapa berarti sekarang? Yang ditanya adalah umur Ayah dan Tony. Perbandingan Ayah dan Tony. Ayah dibanding Tony. Dia berapa? Jihan, Aura, Maulidia, Raffi, Najwa, Davino, Elvareta, Aurora. Ya, berapa? Ini tinggal lanjutkan saja perbandingannya. Tadi sudah. Umur Ayah berapa? Umur Ayah 60 dibanding berapa? 18. Nah, berarti berapa? Sama-sama dibagi berapa? 6. Dibagi 6. 6, oke. Berapa hasilnya? 1.
10 banding 3. 10 banding 3 Ustaz. Oke ya. Sudah oke ya. Nah sekarang berarti untuk pengantar ini, pengantar kita terhadap perbandingan itu sudah kalian pahami ya. Nah jadi harus bisa apa berarti pembelajaran kita hari ini hanya pengantar itu dulu. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah Ananda harus bisa pertama menentukan perbandingan, dua besaran. Nah, jangan hanya 2 besaran, bisa nggak 3 besaran? Ya, 2 besaran atau lebih. Ya, 2 besaran atau lebih. Ini contohnya gimana yang 3 besaran? Misalkan umur ayah, umur ibu, umur Tony. Jadi kita bisa nyari perbandingannya nanti. Oke ya. Atau kelereng A, kelereng B, kelereng C. Tentukan perbandingannya. Jadi tentukan perbandingan itu tidak terbatas hanya 2 besaran. Boleh lebih. Nah, untuk ini setidaknya lah kalian bisa sampai 3 atau 4. Karena ini mengantisipasi nanti untuk tipe-tipe soal yang AKM. Jadi jangan hanya belajar yang 2, tapi belajar yang 3 atau 4. Oke, banyak sekali soal-soal yang menyajikan membandingkan 3 besaran. Misalkan untuk contoh, yang kedua, ini dulu apa yang harus kalian pahami, menentukan nilai besaran ya, menentukan nilai besaran jika diketahui apanya? Jika diketahui perbandingan. Nah, jadi poinnya adalah ini. Soalnya yang terakhir tadi itu ada jumlah selisih. Ya, berarti yang 3 ini adalah kombinasi dari ini. Menentukan jumlah atau tulisannya Ustadz bisa dibaca ya. Menentukan jumlah atau selisih perbandingan ataupun nilai perbandingan, nilai besaran. Nah, ya, jadi pertemuan kita ini akan menjadi dasar untuk mempelajari topik sebetulnya pada materi perbandingan di kelas 7 ya, yaitu nanti kita akan belajar tentang skala, belajar tentang perbandingan suhu, konversi satuan suhu. Kemudian kita juga akan belajar perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan seterusnya. Nah, konsepnya di mana? Konsep yang ini Ananda harus kuasai betul. Jadi menentukan perbandingannya, berarti konsep yang dipakai ketika di SD adalah menyederhanakan pecahan. Ini konsep yang dipakai adalah penyederhanaan. Ya. Nah, kaitannya sama ini. Nah, konsep-konsep yang dipakai di SD adalah penyederhanaan pecahan. Ini dipakai. Ya. Nah, silakan ditanyakan. Ini untuk pemanasan kita hari ini saya rasa sudah cukup. Nah, tinggal ini mandiri jadi bukan tugas. Jadi kalian cari soal tentang perbandingan ya. Kalau diambil dari buku ditulis bukunya.
kemudian kalian kerjakan. Ya, jangan ada ya, bukan ngambil yang lain soal ya. Jadi untuk mengetes ini, ini sudah dicatat, di screenshot aja boleh. Ya, sekarang eranya tinggal di screenshot, tapi jangan setelah di screenshot jangan dihapus ya, tapi dibaca nanti screenshotnya. Oke, jadi tugasnya seperti ini. Kira-kira kalau nggak dikumpulkan kalian mengerjakan enggak ya? Kira-kira kalau nggak dikumpulkan kalian ngerjakan enggak ya? Ustaz tanya ini jujur. Ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau gitu, karena ini tugas mandiri, jadi tugasnya adalah carilah contoh soal atau soal boleh literasinya ya, literasinya boleh dari buku, boleh dari internet ya. Kemudian kerjakan solusinya, solusi atau penyelesaiannya. Nah, kira-kira mau dibuat berapa contoh? 3 contoh ya? 3 contoh ya? Ya, 3 contoh saja. 3 contoh. Ya Ustaz. Nah, ini kemudian sumbernya ditulis ya. Misalkan soal nomor 1 diambil dari buku apa, halaman berapa ya, atau diambil dari internet, linknya dituliskan. Oke ya. Jadi formatnya begini, formatnya, aturannya nomor 1 soal ditulis, kemudian kasih kurung, diambil dari dari buku. Misalkan kalau buku apa, halaman berapa. Kalau diambil dari internet, diambil dari internet ya, linknya apa, di sini ketikkan linknya atau tuliskan linknya ya, kemudian baru dijawab begitu ya. Nah, kenapa Ustadz pakai ini? Ustadz mau lihat nanti kalian mencari soal kemudian dikerjakan atau mencari contoh soal dan sudah ada jawabannya. Jadi wajib itu dituliskan. Nah, untuk awal ini berarti jangan banyak-banyak, 2 saja cukup ya. Ustadz kurangi. Nah, 2. Gitu, 2 soal saja. Ya. Kemudian nanti dikumpulkan ke Google Classroom ya, GCR ya. Dengan nama tugasnya begini. Tugas 1 7B, tanggalnya ditulis dalam kurung 5/1/2021. Nah, tugas 1 7B. Nah, ini namanya ya. Nah, dikasih nama. Jadi panjang nanti ya. Tugas 7B nya enggak usah. Tugas 1 di sini nama kalian. Kemudian dikasih kurung tanggal tugasnya. Ya. Nanti boleh dikerjakan di kertas, di foto, kasih nama filenya, kasih nama ini ya, nama filenya ini. Nah, supaya nanti Ustadz akan rapikan jawaban kalian dalam satu file, kemudian nanti Ustadz koreksi, nanti Ustadz kirim lagi. Ya.
Ada yang ditanyakan dulu? Terakhir pengumpulan kapan Ustadz? Besok enggak apa-apa. Besok malam, enggak harus sekarang. Baik Ustadz, terima kasih. Ya. Besok malam. Ya. Jam berapa Ustadz? Jamnya malam aja, besok malam sampai pukul 24 dini hari. Jadi paling lambat Rabu Rabu dini hari. Jadi nanti waktu pengumpulan paling lambat Rabu dini hari, Kamis dini hari. Sekarang kan Selasa. Berarti Rabu 24.00 itu masih bisa, boleh. Oke ya? Oke, ada yang ditanyakan? Dari yang disampaikan Ustadz ada yang ditanyakan dulu. Monggo silakan ditanyakan kalau ada yang masih dibingungkan. Oke ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya nanti Ananda kerjakan sambil lalu lihat yang akan kita pelajari adalah ini. Nah, Ustadz ingatkan lagi. Yang bagian ini sudah selesai. Ya. Nah, minggu depan kita akan beranjak ke sini. Ustadz, saya mau baca-baca dulu boleh? Sangat boleh. Ustadz, saya mau baca sampai sini dulu boleh? Sangat boleh, ya. Boleh dibaca-baca dulu materinya. Ya. Oke. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Oke ya. Jadi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, perbandingan itu masa lalu ada, kemudian tapi ingat berbeda itu bisa jadi barang itu senilai. Nah, sama seperti tadi 45 90 81 itu ternyata senilai dengan 5 sama 9. Jadi nilainya boleh berbeda, bisa jadi dia itu senilai gitu ya. Nah, apa pesan moralnya gini. Oh, itu kok dapatnya banyak, oh itu dapatnya sedikit. Nah, itu sebetulnya porsinya sudah ditentukan sama oleh ini bukan nilai tapi sesuatu yang kita harapkan. Oh, kita sudah ngerjakan soal. Tuh, nilai saya kok begini. Mungkin itu porsi yang saat itu yang terbaik. Artinya itu bisa menjadi semangat lagi untuk Ananda selalu belajar dan terus belajar. Yang paling penting jangan berhenti berproses untuk selalu belajar, karena dengan belajar kita bisa menemukan semua yang ingin kita ketahui. Oke, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Silakan Aril pimpin doa penutup majelis. Jika ada salah kata Ustaz mohon maaf ya. Aril masih ada Aril? Ya, Ustaz. Nah, silakan dipimpin Aril doa untuk menutup majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Salam matematika. Iya. Senyumnya, jempolnya dulu, jempolnya. Biar gak tegang kalian belajar. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oh.